Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Chandra Kusuma di segmen Acan Gaming. Di video kali ini saya akan share ada dua taktik yang saya tuh terinspirasi dari Thomas Frank yang saat ini tuh melatih di Tottenham Hotspur. Penting untuk menyimak video ini sampai akhir karena nanti akan ada banyak penjelasan tentang bagaimana cara saya menggunakan dua taktik ini. Kapan menggunakan taktik yang pertama, kapan menggunakan taktik yang kedua. Jadi simak video ini sampai akhir. Di video kali ini saya masih melanjutkan karir Shift Pentagon Challenge saya. Jadi saya sekarang menggunakan Manchester United untuk misi menjuarai UCL gitu. Dan ini adalah musim kedua saya bersama Manchester United. Di musim kedua ini saya banyak menggunakan formasi 4-3-3 dengan dua pendekatan taktik yang berbeda. Yang mana sebenarnya dua taktik ini tuh terinspirasi dari pelatih Tottenham Hotspur yang saat ini yaitu Thomas Frank. Ada inspirasi juga dari channel YouTube-nya Bang Hanif Tamrin. Di salah satu videonya beliau itu menjelaskan tentang in-depth tren taktik yang ada di real life ya. Tren taktik yang ada di real life saat ini itu adalah permainan yang lebih direct gitu. Dan juga saya tuh melihat beberapa channel-channel YouTube lainnya yang juga membahas tentang tren taktik sepak bola saat ini itu memang lebih ke direct gitu. Jadi makanya kenapa saya mencoba untuk mereplika, walaupun nggak 100% mereplika, bener-bener mereplika taktiknya Thomas Frank gitu, tapi saya mencoba untuk mengimplementasikan, bisa nggak ya gitu, permainan yang lebih direct itu di Football Manager itu efektif atau tidak gitu, seperti itu. Dan taktik ini teman-teman tidak bisa plug and play gitu. Jadi teman-teman download, pasang, terus tinggal mainkan. Enggak, jadi banyak sekali nanti hal-hal yang perlu disesuaikan, terutama dengan pemain-pemain teman-teman semuanya, role-nya dan lain sebagainya itu nanti perlu disesuaikan. Dan juga ada banyak pendekatan-pendekatan atau perubahan-perubahan modifikasi saat pertandingan itu berjalan. Jadi ketika in game, ketika pertandingan berjalan itu misalkan terjadi kebuntuan, tim kita sudah menit 30, 40 atau babak pertama bahkan tim kita itu belum bisa mencetak gol, masih imbang atau bahkan mungkin tertinggal, ada beberapa perubahan-perubahan yang saya lakukan. Nah, itu nanti akan saya jelaskan saat menjelaskan taktiknya gitu. Jadi simak video ini sampai akhir. Nah, sebelum ke taktiknya kita akan bahas dulu hasil-hasil apa saja yang berhasil kita raih selama satu musim ini. Seperti yang terlihat di layar ya, kita menjuarai semua gelar gitu, mulai dari Premier League, atau FA Community Shield, Carabao, FA Cup, Premier League dan juga UEFA Champions League. Di Community Shield sendiri kita berhasil menang menghadapi Man City lewat adu penalti. Terus kemudian di Carabao Cup kita menang menghadapi Arsenal 3-0. Di FA Cup kita menang menghadapi Liverpool lewat adu penalti juga. Terus kemudian di Champions League kita mengalahkan Chelsea 4-0. Kemudian di Liga kita invisible, tanpa terkalahkan, tidak terkalahkan satu kali pun. Jadi 34 kemenangan, 4 kali imbang, 114 gol, kebobolan 21 kali, 106 poin gitu. Poinnya 106. Kita lihat di stats tim overview-nya. Kita tim yang paling banyak mencetak gol, 114 gol. Kita tim yang juga banyak menciptakan tembakan, 653 kali tembakan. Kemudian kita juga menjadi tim yang paling sedikit mendapat tembakan dari lawan gitu. 215, sementara nomor 2 Man City itu 255. Kita tidak masuk 8 besar di best pass completion. Kita juga tidak masuk di 8 besar untuk most possession-nya. Most tackle-nya juga kita nggak masuk di 8 besar. Untuk most dribble mid-nya kita nomor 1 di 724 kali kita membuat dribble. Kemudian kita menjadi tim atau kiper kita itu clean sheet paling banyak ya, 22 kali. Kita menciptakan clean sheet dan juga menjadi tim yang paling sedikit kebobolan, yaitu 21 kali. Sementara di nomor 2 itu Man City 31 kali. Nah, kita cek di schedule-nya teman-teman ya.
Jadi di semua kompetisi kita tuh unbeaten di semua kompetisi gitu. Mulai dari Community Shield, Premier League, Carabao, FA Cup, dan juga bahkan di Champions League pun di grup atau bukan di grup stage, di league stage, di stage liganya kita juga tidak terkalahkan. Paling mentok ya imbang kalau nggak salah lawan Liverpool. Ini dia imbang 2-2 lawan Liverpool. Ini sisanya imbang lagi juga lawan Man City di leg kedua kalau nggak salah ini. Ya, second leg gitu, dan juga menghadapi Real Madrid second leg itu juga kita imbang. Sisanya kita memenangi semua laga gitu. Nah, taktik 4-3-3 itu yang saya gunakan ada dua. 4-3-3 yang ada di layar ini adalah 4-3-3 yang lebih ke bermain bola pendek, possession seperti itu. Ini adalah taktik 4-3-3-nya. Nanti yang satunya itu adalah lebih direct gitu. Nah, taktik kapan menggunakan taktik yang pertama, kapan menggunakan taktik yang kedua gitu. Taktik yang pertama sebenarnya saya gunakan untuk menghadapi tim-tim low block gitu, atau tim-tim yang di atas kertas itu bisa kita kalahkan gitu, secara kualitas di bawah kita. Misalkan kalau di Liga Inggris gitu ya, mungkin tim-tim kayak Fulham, Hull, Forest, Ipswich gitu kan, itu kita menggunakan taktik yang pertama. Nah, taktik yang kedua itu karena bermain lebih direct gitu, sebenarnya saya siapkan ketika ingin menghadapi tim-tim seperti Man City, Liverpool, Chelsea kayak gitu. Jadi di awal musim memang yang saya siapkan itu adalah karena kemungkinan kita menghadapi tim yang di atas kertas itu bisa kita kalahkan lebih banyak, maka dari itu saya menyiapkan taktik 4-3-3 yang lebih ke possession atau bermain bola-bola pendek ini. Nah, ini taktiknya, teman-teman nanti bisa download dua taktiknya, saya cantumkan linknya di deskripsi. Kita menggunakan sweeper keeper defense dengan instruksi tambahnya tackle harder, kemudian wingback support dengan cross more often, cross from byline, run wide with the ball, shoot less often, dan juga stay wider. Dengan dua ball playing defender tanpa instruksi tambahan. Wingback kirinya itu sebenarnya sama dengan wingback kanan, sama aja instruksinya. Kemudian menggunakan deep lying playmaker. Nah, ini teman-teman, jadi taktik ini tidak saya sarankan untuk plug and play gitu. Jadi cuma dipasang terus main dan berharap menang gitu. Enggak. Jadi taktik ini tuh sebenarnya punya banyak sekali modifikasi. Ketika pertandingan berjalan, biasanya ketika terjadi kebuntuan, utamanya adalah posisi deep lying playmaker ini saya ganti jadi support. Kayak gini. Itu satu. Nanti juga akan ada modifikasi lainnya. Jadi tonton video ini sampai akhir karena nanti akan saya jelaskan beberapa hal lainnya juga ya. Jadi yang pertama itu defaultnya saya defend gitu. Terus kemudian di sisi kiri Carrilero itu instruksi tambahannya tackle harder, dan juga Mezzala attack tanpa instruksi tambahan. Di sisi kanannya itu winger cross from byline with, dan juga kan inside with the ball. Di sisi kirinya itu inside forward tanpa instruksi tambahan, dan juga strikernya itu adalah pressing forward attack. Nah, lagi teman-teman, ketika memang buntu tidak bisa cetak gol atau sedang dalam posisi mengejar ketertinggalan gitu, biasanya pressing forward ini saya ganti jadi complete forward attack atau deep lying playmaker attack gitu. Sementara inside forwardnya saya ganti jadi inside forward attack seperti itu. Itu mungkin perubahan-perubahan yang kadang saya lakukan. Tadi juga ada deep lying playmaker ya, deep lying playmakernya kita jadikan support kayak gitu. Seperti itu. Itu ketika memang taktik ini tuh tidak berjalan dengan baik gitu. Jadi kita ada perubahan yang kita lakukan gitu dari segi taktik. Kemudian untuk mentalitinya itu positif. In possession-nya kita menggunakan fairly narrow, pass into space, play out of defense, shorter, temponya standar, dan yang lain. Ini final third-nya low crosses gitu. Nah, tadi lagi perubahan yang biasanya saya lakukan yaitu adalah temponya saya tinggikan. Kalau misalkan memang belum ada gol ya, minimal sampai 30 menit atau babak pertama berakhir dan tidak ada gol, biasanya temponya saya tinggikan.
ininya saya ganti work ball into the box, kemudian mungkin be more express ya, seperti itu. Itu mungkin perubahan-perubahan yang biasa saya lakukan ketika memang terjadi kebuntuan. In transitionnya kita menggunakan counter press, counter, kemudian distribute to center back dengan distribution type-nya itu adalah take short kick gitu. Kadang saya ganti roll out gitu. Kemudian untuk out of possession-nya high press, higher, much more often, prevent short goalkeeper distribution, dan juga step up more. Perubahan yang biasa saya lakukan adalah saya naikkan jadi much higher, seperti itu. Itu taktik yang pertama, teman-teman. Kemudian taktik yang kedua, nah mungkin taktik ini yang lebih mungkin mirip dengan taktiknya Thomas Frank gitu kan, lebih mirip ketika mereka menghadapi Man City salah satunya. Ketika mereka menghadapi Man City itu kan mereka lebih banyak build up menggunakan 4 orang di belakang dengan wingbacknya melebar. Kemudian ketika bola itu didistribusikan ke wingback, biasanya akan diarahkan jauh ke depan gitu kan. Biasanya lewat wing play ya, mereka itu bermainnya wing play gitu, menggunakan wing play gitu. Untuk yang taktik yang kedua ini, sweeper kipernya tetap defense, instruksi tambahnya more direct passes dan tackle harder. Kemudian di wingback kanan itu mirip dengan taktik yang pertama, cuma tambahannya adalah di more direct passes. Nah, jadi kita pengen pemain kita itu melakukan bola itu lebih direct, lebih langsung ke depan kayak gitu. Ball playing defendernya tanpa instruksi tambahan. Nah, untuk ball playing defender ini kadang saya ganti juga jadi central defender, teman-teman. Perubahannya adalah saya ganti jadi central defender. Kenapa saya ganti jadi central defender? Karena kalau menggunakan ball playing defender itu passing directness-nya cuma shorter passing. Opsinya hanya shorter passing. Kalau kita ganti jadi central defender, dia punya opsi more direct pass. Kayak gitu. Jadi kadang saya ganti jadi central defender, kadang tetap ball playing defender. Tapi defaultnya itu adalah ball playing defender dua-duanya. Seperti itu. Sisi kiri, wingback sisi kiri itu sama dengan sisi kanannya. Terus kemudian di trio lini tengahnya itu pakai anchor, DLP, dan juga central midfielder attack gitu. Anchornya ini tambahan instruksinya hanya tackle harder. Untuk di playing playmakernya itu tanpa instruksi tambahan, dan central midfielder attack-nya itu pakai tambahan dribble more, roam from position, dan juga move into channel. Nah, sebenarnya untuk posisi yang ini itu saya lebih prefer menggunakan box to box sebenarnya. Tapi karena pemain saya itu lebih bagusnya jadi di playing playmaker, ya saya pakainya di playing playmaker. Tapi sebenarnya saya prefernya itu pakai box to box gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau punya pemain yang lebih memiliki peran role box to box yang lebih bagus, mungkin bisa pakai box to box gitu. Sementara di CM ini kadang saya ganti juga jadi Mezzala attack gitu, tergantung juga siapa yang mengisi posisinya itu. Biasanya sih yang mengisi posisinya itu si Evers ini. Evers ini lebih bagus jadi Mezzala attack gitu. Seperti itu. Nah, untuk dua wingernya itu menggunakan inverted winger dua-duanya di kiri dan kanan. Instruksi tambahannya sama, yaitu ada stay wider aja. Kemudian di strikernya itu pressing forward. Kalau yang ini kadang saya gantinya itu jadi advance forward gitu. Karena kita bermain lebih direct kan. Jadi bagaimana bola itu nanti dari belakang, saya berharapnya itu bisa ke winger, dari winger bisa langsung ke striker. Dan memang beberapa kali terjadi gol seperti itu gitu. Jadi dari winger kadang langsung ke sini, ke tengah, mungkin ke central midfieldernya yang naik ke sini gitu, atau memang ke strikernya yang memang run in behind gitu. Tapi defaultnya itu pressing forward attack atau complete forward attack gitu. Nah, untuk mentality-nya saya menggunakan attacking, terus in possession-nya itu fairly wide, pass into space, focus play down the left dan juga down the right, play out of defense,
passing directnya standar dan juga temponya slightly higher, final third-nya itu low crosses, dan juga dribblingnya run at defense. Nah, kadang saya juga ganti, jadi play out defense-nya saya nggak mainkan. Terus kemudian temponya bisa saya tinggikan seperti ini, atau passing direction-nya saya jadi slightly more direct dan temponya lebih tinggi lagi gitu kan. Kadang perubahan ini yang saya lakukan, tapi defaultnya seperti ini. Untuk in transition-nya saya menggunakan counter press, counter, distribute quickly, dan juga take short kick gitu. Karena kiper saya itu punya traits yaitu use long throw to start counter attack gitu. Jadi kadang distribution type-nya itu saya ganti throw it long seperti ini. Tapi untuk defaultnya itu take short kick. Kemudian untuk out of position-nya itu menggunakan high press, higher, step up more, much more often, dan juga prevent short goalkeeper distribution. Ini sama seperti taktik yang pertama. Itu dia tadi mungkin teman-teman dua taktik 4-3-3 saya yang terinspirasi dari Thomas Frank yang berhasil membuat Manchester United di seven saya ini itu meraih invisible dan juga unbeaten di semua kompetisi. Kalau teman-teman tertarik dengan taktik ini, teman-teman bisa download, linknya saya sudah sertakan di deskripsi, ada dua versi, teman-teman bisa download aja. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini.